إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, patutlah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat karunia nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menggerakkan kedua belah kaki kita ke tempat yang mulia ini, ke tempat yang penuh berkah ini, di dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama, dengan tujuan untuk menuntut ilmu syar'i, menghilangkan kebodohan yang berada pada diri-diri kita. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada kesempatan kita kali ini dan pada kesempatan yang berikutnya, kita akan mengkaji, kita akan membahas sebuah risalah, sebuah kitab yang sangat bagus sekali untuk kita kaji. Sebuah kitab yang sangat bagus sekali untuk kita bahas, di mana pembahasan di dalam kitab tersebut sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan di dunia kita dan di akhirat kita. Kitab tersebut ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau juga pengajar tetap di Masjid Nabawi Madinah
Saudi Arabia, dan juga beliau pengajar atau dosen di bidang akidah di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Dan beliau juga terkenal, ya. Beliau terkenal seorang putra dari, ya, ulama ahli hadis, yakni Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Langsung saja kita mulai pembahasan yang ada di dalam kitab Asyrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam istiqamah. Dan kita mulai dengan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala memulai kitab beliau dengan basmalah. Kalau kita perhatikan, ya, hampir semua ulama ketika memulai tulisan mereka, kitab-kitab mereka awali dengan apa? Dengan basmalah. Kenapa bisa demikian? Di sana ada beberapa sebab yang menyebabkan para ulama selalu memulai kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka, risalah-risalah mereka dengan basmalah. Sebab yang pertama adalah hal ini dikarenakan para ulama, ya, mencontoh atau meneladani kitab Allah Al-Quran, yang mana semua surat di dalam Al-Quran dimulai atau diawali dengan basmalah, kecuali surat apa yang tidak dimulai dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Ada dua penjelasan dari para ulama kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Pendapat yang pertama dari kalangan para ulama, kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Surat At-Taubah ini adalah lanjutan daripada surat sebelumnya, yaitu surat apa? Surat Al-Anfal. Jadi kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Ya, dikatakan oleh para ulama karena surat tersebut adalah surat lanjutan dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Sedangkan pendapat kedua yang dituturkan oleh para ulama, kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Lantaran, ya, antara basmalah, ya, dan surat At-Taubah itu berbeda isi kandungannya, ya. Basmalah, ya, berisi keamanan, ya, terkandung di dalamnya apa? Keamanan, kasih sayang Allah. Sedangkan surat At-Taubah berisi apa? Mengandung apa? Tentang permusuhan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang munafik. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Apa tanya Ibnu Abbas kepada Ali? Limadza lam taktub fi bara'ah bismillahirrahmanirrahim? Kenapa engkau tidak menulis bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah? Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lianna bismillahirrahmanirrahim amanun wa bara'ah nazalat bisayfi laysa fiha amanun. Karena bismillahirrahmanirrahim isi kandungannya adalah kedamaian, isi kandungannya adalah keamanan. Sementara surat At-Taubah turun dengan membawa syariat perang. Maka di sana tidak ada kedamaian, maka di sana tidak ada keamanan. Penjelasan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah penjelasan mengenai hikmah tidak adanya basmalah di surat At-Taubah. Beliau memperhatikan makna yang terkandung dari basmalah dan makna yang terkandung di dalam surat At-Taubah. Ya. Basmalah ya berisi mengandung kalimat yang berisi rahmat Allah, memberikan kedamaian, memberikan keamanan, ya. Sedangkan surat At-Taubah ya isi kandungannya apa? Isi kandungannya ya terdapat pengumuman bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang munafik bahwa Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memusuhi mereka dan menantang perang kepada mereka. Itulah dua pendapat dari kalangan para ulama yang menjelaskan tentang kenapa surat At-Taubah tidak dimulai atau tidak diawali dengan basmalah. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab selanjutnya kenapa para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab mereka, risalah-risalah mereka awali dengan basmalah. Tidak lain dan tidak bukan meneladani para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ketika beliau mengirimkan sebuah surat kepada Ratu Balqis. Maka beliau awali dengan ucapan basmalah. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia Ratu Balqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Demikian pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau menulis surat yang mana surat tersebut dipersembahkan untuk para raja ketika itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai surat tersebut dengan apa? Dengan basmalah. Sebagaimana salah satu surat yang dipersembahkan untuk Raja Heraklius. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan apa? Dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hiraqla azimir Rum.
Salamun ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rasulullah memulai suratnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Raja Heraklius, pembesar bangsa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebab selanjutnya kenapa para ulama ketika menulis kitab-kitab mereka, risalah-risalah mereka awali dengan basmalah. Hal ini dikarenakan untuk mencari keberkahan atas apa yang mereka lakukan, untuk mencari keberkahan atas apa yang mereka perbuat, untuk mencari keberkahan atas apa yang mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka. Karena keberkahan adalah salah satu tujuan sebuah amalan. Oleh karena itu, memulai dengan basmalah adalah dalam rangka tabarruk, mencari keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara hal yang dapat dijadikan wasilah dalam bertabarruk kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bismillah adalah salah satu upaya untuk menggapai keberkahan. Jika sebuah tulisan atau perbuatan dimulai tanpa menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka dikhawatirkan akan kehilangan keberkahannya. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pernah berkata, فَالَّذِينَ لَا يَبْدَأُونَ مُؤَلَّفَاتِهِمْ وَرَسَائِلَهُمْ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَؤُلَاءِ تَرَكُوا السُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ وَالْإِقْتِدَاءَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَرُبَّمَا بِسَبَبِ ذَلِكَ أَنَّ كُتُبَهُمْ هَذِهِ وَرَسَائِلَهُمْ لَيْسَ فِيهَا بَرَكَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا faidah. Coba kita perhatikan apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ya. Orang-orang yang tidak memulai karya tulis dan risalah mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi, serta meninggalkan di dalam meneladani, mengikuti Al-Quran. Dan bisa jadi dengan sebab itu, ya, dengan meninggalkan basmalah, ya, maka akan menjadikan kitab-kitab dan tulisan-tulisan mereka tidak memiliki keberkahan dan tidak memiliki faidah. Karena apa? Karena buku atau risalah apabila tidak ada atau tidak dimulai di sana Bismillahirrahmanirrahim, maka akan tercabut keberkahannya. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebab selanjutnya kenapa para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab mereka awali dengan basmalah. Hal ini bertujuan untuk beristi'anah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, memohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian para ulama
huruf ba yang terdapat pada kalimat bismillah dijelaskan oleh para ulama, ba tersebut adalah dinamakan ba lil isti'anah, yaitu huruf ba yang menunjukkan makna meminta tolong, yang menunjukkan makna memohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan mengucapkan bismillah ya, maka pada dasarnya kita sedang meminta pertolongan, kita sedang meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang hendak kita lakukan, atas apa yang hendak kita perbuat, atas apa yang hendak para ulama tulis di kitab-kitab mereka. Itulah penjelasan tentang kenapa para ulama ketika mereka menulis ya tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka, mereka selalu awali dengan basmalah. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memulai kitab beliau dengan basmalah, maka Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala beliau lanjutkan dengan khutbatul hajah, dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya khutbatul hajah ini memiliki isi kandungan yang sangat luar biasa sekali kalau kita mau untuk mengkajinya, kalau kita mau untuk membahasnya. Sampai-sampai ya salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya masuk Islam lantaran mendengar khutbah hajah yang mulia ini. Siapakah dia? Dia adalah bernama Dimad Al-Azdi. Dimad Al-Azdi. Ya. Dimad itu pada dahulu kala adalah seorang tukang ruqyah, ya, tukang jampe-jampe pada zaman jahiliyah. Yang mana Dimad Al-Azdi ini dia berasal dari suku Azad Syanu'ah di negeri Yaman. Ya, Dimad biasa mengobati ya menjampe-jampe ya orang gila, ya orang kesurupan. Dan setelah dijampe-jampe oleh Dimad ya, maka ya pasiennya banyak yang sembuh. Ketika Dimad tiba di Mekah untuk sebuah keperluan ya, lalu kemudian Dimad mendengar banyak orang-orang di Mekah mengatakan ya, banyak yang berkata sesungguhnya Muhammad itu gila. Sesungguhnya Muhammad itu gila. Ya. Akhirnya si Dimad ini ya merasa keheranan, merasa kebingungan ya. Kok ada orang gila ya seviral itu, seheboh itu. Biasanya mah kalau ada orang gila ya biasa-biasa aja gitu kan, ya. Tapi ini hebohnya luar biasa, ya. Akhirnya apa? Akhirnya Dimad ya berinisiatif untuk mengobati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mengobati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya Dimad mendatangi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Dimad bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Kemudian dia menawarkan kepada Nabi untuk mengobati sakit jiwanya tersebut, ya. Apa kata Dimat kepada Nabi? Ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, inni arqi min hadhihi rih wa inna Allah yashfi ala yadi man syaa. Fahal laka?" Wahai Muhammad, saya biasa mengobati sakit jiwa, ya. Dan Allah menyembuhkan siapa saja yang Ia kehendaki melalui tanganku. Apakah kamu bersedia untuk aku obati? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Dimat? Ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapi, ya, dengan mengucapkan iya atau tidak, ya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menanggapinya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Dimat? Ya. Nabi berkata demikian, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du." Ya, segala puji bagi Allah, kami memujinya, meminta kepadanya. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang tidak ada sekutu baginya. Dan kami bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Ya, setelah mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka hati Dimat bergetar. Maka Dimat takjub dan Dimat merasa keheranan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai Dimat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi ucapan yang begitu indah tersebut. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi khutbatul hajah tersebut. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Dimat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Laqad sami'tu qaulal kahanah wa qaulas saharah wa qaulas syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula wa laqad balagna na'usal bahri hati yadaka ubayyuka alal Islam. Ya. Ini perkataan Dimat, coba kita perhatikan. Sungguh aku telah mendengar ucapan para dukun, ucapan para tukang sihir, dan ucapan para penyair. Dan aku belum pernah sama sekali mendengar seperti ucapanmu tadi. Sungguh untayan kalimatmu mencapai kedalaman lautan. Berikan tanganmu, kubaiat kamu bahwa aku masuk Islam. Kemudian Dimat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Dimat masuk ke dalam agama Islam. Itulah kisah yang sangat menakjubkan sekali dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam lantaran mendengarkan
khutbah hajah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana khutbatul hajah tersebut memiliki kandungan yang sangat mulia, memiliki kandungan yang sangat mendalam sekali kalau kita mau mengkajinya, kalau kita mau mempelajari khutbatul hajah tersebut. Kita akan mengkaji khutbatul hajah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, yang terdapat di dalam kitab beliau Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam istiqamah. Dan kita akan jelaskan secara ringkas. Innal hamdalillah nahmaduhu, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang berhak untuk dipuji. Kenapa Allah berhak untuk dipuji? Karena kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla dari segala segi. Demikian juga karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah," dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka itu datangnya dari Allah azza wa jalla. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah azza wa jalla agar memohon pertolongan hanya kepadanya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang sering kita baca di dalam salat-salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengajarkan, menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu agar memohon dan meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah azza wa jalla. Kenapa sih kita diperintahkan oleh Allah azza wa jalla meminta dan memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang tak berdaya, yang selalu membutuhkan Allah azza wa jalla. Ya, selalu butuh kepada Allah azza wa jalla. Ya. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Oleh sebab itu, kita disyariatkan memperbanyak ucapan yang menunjukkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Qais, "Ya Abdullah ibn Qais,
Qul la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannati. Wahai Abdullah ibn Qais, ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena ucapan tersebut adalah salah satu dari perbendaharaan surga. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan pembacaan khutbatul hajah. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memohon ampunan hanya kepadanya. Karena kita ketahui bersama yang namanya manusia pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki dosa. Dan orang-orang yang memiliki dosa dan orang-orang yang memiliki kesalahan adalah dengan memohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga oleh Allah, yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, banyak beristighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah di dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Coba kita perhatikan, ya. Rasulullah sudah dijamin surga. Rasulullah SAW dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, baik yang lalu maupun yang akan datang. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita surganya aja belum jelas. Dan dosa-dosanya belum tentu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka seharusnya kita lebih semangat lagi untuk memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dialah Allah yang Maha Pengampun, karena dialah Allah yang mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Dan janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, janganlah kita berputus asa dari ampunan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang kebanyakan dosa terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali pembacaan khutbatul hajah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan-keburukan jiwa kita, dari kejahatan-kejahatan jiwa kita. Perhatikanlah para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita diajarkan untuk memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, kita diajarkan pula untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa yang belum terjadi. Karena jiwa ini selalu menyuruh kepada keburukan. Karena jiwa ini selalu menyuruh kepada kejahatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan, selalu menyuruh kepada kejahatan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kejahatan jiwa, keburukan jiwa itu berkisar pada dua perkara. Perkara yang pertama adalah ajakan untuk berbuat kemaksiatan, ajakan untuk berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perkara yang kedua dari kejahatan jiwa, dari keburukan jiwa adalah menghambat dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan obat dari dua penyakit ini adalah tidak lain dan tidak bukan kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan merenungi akibat perbuatan tersebut, sehingga dapat mencegah kita dari lembah kemaksiatan, sehingga dapat mencegah kita dari jurang keburukan. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan khutbatul hajah. Wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari jeleknya amal perbuatan kita. Perlu kita ketahui bahwasanya amal seorang hamba itu tidak terlepas dari yang namanya tiga macam. Yang pertama adalah amal yang soleh, yang kedua adalah amal yang tidak soleh, amal yang jelek, amal yang buruk, dan yang ketiga adalah amal yang tidak soleh dan amal yang tidak jelek, amal yang tidak buruk. Dengan kata lainnya adalah amal-amalan yang sifatnya mubah. Bahwasanya amal yang jelek itu, amal yang buruk itu ya, memiliki dampak yang negatif, memiliki dampak yang buruk bagi pribadi dalam hati, lisan, dan anggota badannya. Ya, pernah ketika itu salah seorang ulama salaf pernah berkata, apabila aku bermaksiat kepada Allah, maka aku dapat mengetahui pengaruhnya pada kendaraan dan keluargaku. Oleh karena itu, kita selalu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar senantiasa memohon dan berlindung kepada Allah dari jeleknya amal kita, dari amalan-amalan yang buruk yang kita lakukan. Taib, kita lanjutkan kembali pembacaan khutbatul hajah
yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, "Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah." Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka tak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya hidayah. Tak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Kita ketahui bersama dari kalimat yang begitu mulia ini bahwasanya hidayah dan kesesatan hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla, yakni barang siapa yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan bahwa dirinya mendapatkan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat untuk menyesatkannya dari jalan Allah. Sekalipun semua manusia sedunia, seluruh manusia berkumpul dengan segala cara untuk menyesatkannya, maka ketika Allah sudah memberinya petunjuk, tak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya ya. Apabila Allah telah menetapkan, telah mentakdirkan seseorang tersesat dari jalannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Meskipun semua manusia seluruh dunia berkumpul untuk memberikan petunjuk kepadanya, niscaya semua orang itu tidak akan sanggup untuk memberinya petunjuk. Sekalipun dia seorang nabi, sekalipun dia seorang rasul, karena hanya ada di tangan Allah segala urusan. Karena hanya ada di tangan Allah hidayah dan kesesatan. Ketika itu Allah Azza wa Jalla pernah berfirman kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala bersemangat sekali untuk mengislamkan paman kesayangannya, yaitu Abu Talib. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk, memberikan taufik kepada orang yang kamu cintai, kepada orang yang kamu sayangi, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan taufik kepada orang yang ia kehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, taib kita lanjutkan kembali pembacaan khutbatul hajah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala di dalam kitab Ashru Qawaid fil Istiqamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan utusannya.
Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang sangat-sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena dengan dua kalimat ini kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan dua kalimat ini kita akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya dua kalimat syahadat ini merupakan dasar sah dan diterimanya seluruh amalan kita. Kedua kalimat ini memiliki makna yang sangat agung. Syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini, yang harus kita imani, dan yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Taib, kita akan jelaskan kandungan dari dua kalimat syahadat yang mulia ini, dua kalimat syahadat yang agung ini. Kita akan jelaskan dua kalimat syahadat yang mulia ini, dan kita mulai dengan penjelasan dari makna kalimat la ilaha illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kalimat la ilaha illallah ini terdapat dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu. Apa yang dimaksud dengan an-nafyu? Yaitu mengingkari, menafikan, meniadakan semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Rukun yang kedua adalah al-isbat. Apa yang dimaksud dengan al-isbat? Yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, disebut juga sebagai kalimat tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, bahwasanya hanya Allah lah semata yang melakukannya tanpa ada campur tangan dan andil yang lain sama sekali. Ya. Seperti menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini, memberikan manfaat dan mudarat, menyembuhkan, mengabulkan doa, dan yang lainnya. Mengesahkan Allah di dalam peribadatan, beribadah hanya kepada Allah. Artinya seorang hamba hanya boleh beribadah kepada Allah semata. Mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung, yang sempurna. Tidak ada sesuatu apapun juga yang serupa, yang sama dengan Allah Azza wa Jalla dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan tauhid ini merupakan tujuan daripada penciptaan manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Al-Hafidh Ibnu Katsir menafsirkan di dalam kata
ya'budun ay yuwahhidun, yakni mentauhidkan Allah, yakni mengesakan Allah azza wa jalla. Dan lawan daripada tauhid adalah syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha mulia dan maha agung. Dan syirik ini merupakan dosa yang sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kezaliman yang sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya berbuat syirik, menyekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar, sebuah dosa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Jika ia mati dalam kemusyrikan, jika ia mati dalam kesyirikan dan tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 116. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada dosa syirik bagi siapa yang ia kehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepadanya, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Itulah penjelasan tentang makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita jelaskan ya penjelasan kalimat syahadat yang kedua, yakni makna dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makna dari syahadat Muhammadur Rasulullah adalah ya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, yakni mentaati apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Penjelasan selanjutnya dari makna syahadat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar, yakni membenarkan apa-apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua, baik yang itu masuk akal ya ataupun yang tidak masuk akal ya. Semuanya
harus kita benarkan apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan selanjutnya dari makna syahadat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Ini menjauhkan diri kita dari apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan syirik, ya kita harus jauhinya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan riba, memakan harta riba, ya kita harus menjauhinya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan zina, meminum minuman khamr, ya kita harus apa? Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan berikutnya tentang makna syahadat Muhammadur Rasulullah, alla ya'budallaha illa bima syara'. Yakni tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Artinya apa? Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk ittiba, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh mengadakan suatu ibadah yang tidak disyariatkan, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ibadah yang tidak ada penjelasannya baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh, ya, mengamalkan suatu perbuatan yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan itu akan apa? Maka amalan tersebut akan apa? Akan tertolak, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami, ya, ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ibadah yang tidak pernah sama sekali diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut tertolak, maka ibadah tersebut tertolak, ya. Dan juga di dalam riwayat Muslim, ya, disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, ya. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, ya, maka amalan tersebut tertolak. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan di dalam kesempatan kajian kali ini. Insyaallah, ya, kita akan lanjutkan kembali pembahasan daripada kitab Asyru Qawaid fil Istiqamah sebagaimana yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jika ada yang ingin bertanya, maka silahkan. Yang bisa ana jawab, ya, ana jawab. Yang tidak bisa ana jawab, maka wallahu a'lam bishawab. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang ana miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.